Aku belum ngerasain yang post holiday blues kalau memasuki waktu ke kampus, kuliah, tes. Aku mungkin lebih nyeritain ke pas waktu masih SMK. Relaksasi, perbaiki jam tidur, pola makan. Karena kan biasanya kalau habis liburan tuh jam tidur sama pola makannya berantakan banget. Tetap semangat buat jalanin hidup. Jangan pernah ngerasa kalau misalnya diri kamu itu nggak worth untuk orang lain. Hai, halo Psycho Fams, kembali lagi di Psychocast ketiga bersama aku Yasin Bahtiar yang bakal menemani kalian di sini. Nah, jadi pada Psychocast ketiga ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sedang kalian alami atau relate banget nih bagi beberapa orang. Yang dimana kita ini sehabis liburan bukannya merasa senang ataupun siap menjalani aktivitas, justru malah merasa lemas dan tidak bersemangat. Apa sih tema itu? Di tema pada hari ini ialah Post Holiday Blues. Nah, tentu aku di sini nggak sendirian nih. Jadi kita udah kedatangan tamu yang super keren. Halo Kak, boleh dong kenalan dulu namanya? Halo, boleh. Nama aku Dinda Isya Devi. Aku dari psikologi kelas 1D. Aku di sini juga maba sih. Mhm. Salam kenal, Kak. Oke, salam kenal juga. Nah, sesuai tema di Psychocast kali ini, kita bakal ngobrolin tentang fenomena post holiday blues. Nah, rasanya setelah libur panjang tuh bukannya fresh, malah justru bikin males dan perasaan jadi nggak karuan. Nah, kalau dari kakak sendiri ini, menurut kakak itu apa sih yang dimaksud dengan post holiday blues? Oh, oke. Kalau menurut aku ya, sejujurnya aku juga baru baca-baca tentang post holiday youth ini. Beberapa yang aku baca itu mengenai perubahan emosi, perubahan perasaan, ketika seseorang setelah liburan, terus, kembali menghadapi realita kehidupan. Kurang lebih kayak gitu sih yang aku baca. Oke, betul sekali itu. Tapi ini sedikit menambahkan juga, mengutip dari Harvard Post Holiday Blues mengacu pada perasaan jangka pendek yang dialami seseorang setelah liburan, termasuk kesedihan, kesepian, kelelahan, kekecewaan, atau bahkan ketakutan akan bulan-bulan yang akan datang. Nah, kalau dari kakak sendiri ketika merasakan Post Holiday Blues itu ketika habis ngapain ya? Bisa diceritakan? Oh, oke. Jadi karena aku di sini juga maba, aku belum ngerasain yang post holiday blues kalau memasuki waktu ke kampus, kuliah, tes. Aku mungkin lebih nyeritain ke pas waktu masih SMK. Nah, jadi waktu SMA, aku sebelumnya SMK sih tapi nih. Jadi aku di SMK itu kan sempat ada kayak pasti liburan semester gitu kan. Nah, liburan semester biasanya ada libur kayak sekitar 3 mingguan gitu sebelum pindah ke semester baru. Itu tuh biasanya di liburan itu kan kita main, terus ada kadang-kadang begadang, main sampai malam, keluar dari pagi pulangnya malam gitu kan. Cuman, setelah masuk sekolah tuh ngerasa badannya tuh jadi berat banget, berat terus kayak capek jadi nggak mau sekolah, nggak mau lanjut gitu. Karena karena biasanya rileks mungkin ya, selama 3 minggu rileks terus tiba-tiba masuk, terus harus menghadapi realita kehidupan itu biasanya berat banget sih. Nah kalau di aku sendiri mungkin terjadi di beberapa temanku juga, itu biasanya kejadian paling kelihatan pas upacara hari Senin hari pertama masuk sekolah. Itu kejadiannya biasanya mereka itu pas lagi upacara, itu pingsan, lemes, sakit, karena, apa ya, ngerasa mungkin biasanya bangunnya siang. Terus tiba-tiba bangun pagi, langsung dijemur panas-panasan upacara. Mungkin ada juga beberapa yang nggak bisa sarapan. Itu biasanya UKS paling penuh pas masa-masa kayak gitu sih. Emang sih, pasti kalau habis liburan tuh UKS pasti penuh. Nah, mungkin semua orang pasti pernah ngerasain post holiday blues ya. Nah, tapi kalau dari Kakak sendiri ketika udah merasakan post holiday blues gitu, merasa lemas dan takut gitu, biasanya apa yang akan dilakuin buat merendahkan itu? Kalau dari aku sendiri, aku biasanya tetap kayak ngejalanin hari biasanya, kayak biasanya. Cuman mungkin di awal-awal setelah liburan itu pasti capek banget pulang ke rumah tuh, lemes, capek. Tapi besok-besokannya, udah kayak hari-hari biasa sebelumnya sih. Yang biasanya aku lakuin, biasanya tetap ngejalanin hari kayak biasa, terus relaksasi,
memperbaiki jam tidur, pola makan, karena kan biasanya kalau habis liburan tuh jam tidur sama pola makannya berantakan banget. Nah itu tuh biasanya aku ubah dari Sabtu atau mungkin setelah masuk sekolah. Terus, kadang mungkin, keluar sama teman-teman yang dari sekolah pas pulang sekolah atau kadang, diem di sekolah sih, kayak merasakan, "Oh ini aku udah kembali sekolah," kayak gitu, biasanya kayak gitu aku. Berarti bagaimana menata hidup kembali itu ya? Biasanya kayak tetap jalanin hidup kayak biasanya aja karena itu tetap bakal ngalir. Wah, setuju banget ya, itu caranya sangat efektif dan bisa diterapkan oleh Psychofams di rumah ya. Itu bagaimana cara kita mengatur pola hidup dan menyikapi perasaan kita dengan sehat. Ah, nggak kerasa nih kalau udah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup acaranya, apakah ada quotes atau kata-kata buat Psychofams di rumah yang mungkin sedang mengalami post holiday blues? Mmm, paling kalau dari aku tetap semangat buat jalanin hidup, jangan pernah ngerasa kalau misalnya diri kamu itu nggak worth untuk orang lain. Karena setiap langkah kita itu akan menentukan gimana masa depan kita nanti. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai di ujung obrolan. Dan semoga dari obrolan ini dapat memberikan insight kepada teman-teman Psychofam semua. Dan perlu diingat bahwa post holiday blues itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan sampai membuat diri kita stuck dan merasa tidak karuan. Sekian Psychocast pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Psycho Vibes di rumah yang sudah menonton. Terima kasih juga Kak Tina udah datang. Dan terima kasih buat editor yang berada di belakang kamera. Sekian dari saya dan Kak Dinda. Psycho Vibes ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.